Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam memenuhi undangan kami di siang hari ini. Walaupun cuaca agak ekstrim ya, panas, tetapi tidak mengalahkan semangat Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini ada apa istilahnya, nanti saya kenalkan dulu. Pak Panut sudah kenal sebenarnya, sudah kenal. Tetapi di sini apa toh Pak Panut? Mau seperti apa toh Pak Panut? Nah, Pak Panut di sini sebagai CGP, calon guru penggerak. Terus bukan guru sih bergerak-gerak, tapi memang calon penggerak, guru penggerak, tidak bergerak-gerak. Oke, jelas CGP itu mempunyai tugas salah satunya untuk mungkin presentasi atau diseminasi ataupun menyampaikan hal-hal apa saja yang menjadi program dari calon guru penggerak, yang mana kegiatan ini memang resmi ya, dari kementerian, memang benar-benar resmi, makanya sampai ada di video dan sebagainya, karena memang kegiatan seperti ini dilindungi, ada perundang-undangannya, ada permennya, bukan permen lollipop, tapi memang peraturan pemerintah, peraturan menteri. Nanti pada siang hari ini kita akan membahas tentang upgrade diri berbasis literasi digital. Apa toh yang iku kula yo ora dong. Nah, ini nanti akan diterangkan oleh Pak Panut panjang lebar, biar penjenengan selaku orang tua wali juga lebih perso diupdate gitu. Oh kaya ngono kuwi to. Dadi ora mek zaman pembelajaran zaman biyen, tidak. Zaman Orde Lama tidak. Jadi yang seperti apa toh tentang apa? Upgrade diri berbasis literasi digital itu seperti apa. Kami semua juga masih belajar Bapak Ibu, jadi paling tidak penjenengan nanti kalau ke depan ada menemukan hal seperti itu, boleh kaget, ini tentang apa toh? Ngaten nggih? Jadi prolog dari saya seperti itu, dan monggo nanti hal-hal yang misalnya pun penjenengan harus ketahui, belum jelas, tolong nanti bisa ditanyakan Pak Panut, ataupun kalau penjenengan sudah paham, tambah paham oleh. Ngaten dari kami semua dari tim sekolah, Bapak Ibu jajaran guru, dewan guru juga mendukung kegiatan CGP di siang hari ini. Mungkin itu saja dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekarang saya hormati Ibu Erlina Widyaseti, SPD, Kepala SD Negeri Jomblang 2. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Jomblang 2. Ini masih ada Tanjungnya. Kadang kalau sorok genen merah, sorok genen. Gitu. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari wali siswa kelas 1 sampai kelas 6, dan yang saya hormati Bapak Ibu komite, tapi sepertinya belum ada yang hadir. Tapi apa-apa sambil menunggu, nanti kita sambil acara bisa berjalan dan waktu tidak molor begitu lama begitu kira-kira. Yang saya hormati semuanya Bapak Ibu, terima kasih saya sampaikan pada Bu Erlina, tadi sudah menyampaikan sambutannya kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi izin kami sampaikan bahwa memang benar saya untuk saat ini di Angkatan 9 saya ikut program guru penggerak. Untuk angkatan ini kebetulan saya satu-satunya dari sekolah sini Bu Ibu. Harapannya begini Bapak Ibu, setelah saya nanti ada mungkin Bu Erlita atau mungkin Bu Sakti Dewi atau mungkin Bu Siti Nurhayati atau Bu yang lain, Bapak Ibu yang lain,
yang nanti ikut di angkatan 10. Kalau angkatan 10 ini sudah mulai, mungkin di angkatan 11 atau 12 atau 13 ya. Jadi masih ada angkatan-angkatan yang lain. Harapannya begini Bapak Ibu, karena guru penggerak itu nanti diharapkan setelah akhir, seperti saya ini sudah mau berakhir programnya, pendidikannya. Jadi kira-kira bulan depan itu insya Allah sudah resmi diakhiri. Dan setiap calon guru penggerak seperti saya ini harus punya program di sekolahnya. Bayangkan kalau misalnya di sekolah kita itu ada, selain saya mungkin ada Bu Lita, kemudian nanti ada Bu Dewi, Bu Diana, Bu Yohana. Kan semakin variasi program-program sekolah yang bagus-bagus itu. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan terkait dengan ini. Jadi satu program yang saya kenalkan kepada anak-anak, dan ini perlu juga kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu. Harapannya begini Bapak Ibu, nanti setelah saya sampaikan program ini, saya mengharap dari Bapak Ibu saran-saran dari Bapak Ibu semua terkait dengan program ini. Jadi bukan sekedar mungkin nyun sewu tepuk tangan, tetapi Bapak Ibu juga memberikan saran-saran yang membangun. Atau barangkali mungkin Bapak Ibu menemukan celah, oh kira-kira kalau ini kurang jalan ya Pak misalnya. Nah alasannya apa dan sebagainya, nanti barangkali itu luput dari analisa saya Bapak Ibu. Sehingga memang Bapak Ibu kami undang ke sini terkait dengan ini. Jadi Bapak Ibu menerima sosialisasi dari program saya, juga nanti Bapak Ibu diharapkan memberikan saran ya Bapak Ibu ya, terkait dengan program ini. Jadi program ini Bapak Ibu adalah program literasi, karena kebetulan saya sejak awal mendaftarkan diri sebagai CGP calon guru penggerak itu memang fokus saya pada pengembangan literasi pada siswa Bapak Ibu. Jadi untuk latar belakangnya kenapa saya pilih ini memang, jadi ini overviewnya kira-kira nanti yang dilakukan oleh anak-anak dengan program saya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti sekolah kan sudah ada websitenya, nanti anak-anak, dan nuwun sewu program ini untuk piloting saya ambil dari kelas 5 dulu ya. Nanti kalau sudah jalan kita evaluasi, kita ada refleksi, nanti kira-kira sudah bisa berjalan, nanti mungkin semua kelas bisa kita sasar. Tetapi untuk piloting saat ini kelas 5 dulu. Kalau kelas 6 sebentar lagi tinggal 2 bulan, kira-kira mereka sudah tidak di sini. Jadi kalau kelas 4 nanti juga ya bisa, tapi nanti pilotingnya kelas 5 dulu. Dan Bapak Ibu yang wali kelas 1, 2, 3, 4, 6, Bapak Ibu cukup perso dulu, nanti kalau kemudian bisa memberikan saran lebih baik. Jadi begini Bapak Ibu, nanti anak-anak akan mengakses lewat gawai, lewat handphonenya masing-masing di rumah. Jadi kegiatan ini di rumah Bapak Ibu, tidak di sekolah. Jadi istilahnya ini nyasarnya co-kurikuler, di rumah aja. Di rumah kegiatannya ini. Jadi tidak terkait dengan mapel apapun. Selamat datang Pak Heri. Kita mulai dulu karena memang nanti waktunya kalau terlalu molor dan saya nanti anak-anak mengakses perpustakaan sekolah online Bapak Ibu. Nanti kita akan demokan perpustakaan sekolah online. Kemudian nanti setelah itu anak-anak login dengan username dan password yang nanti akan saya beri masing-masing, setiap anak saya beri. Termasuk juga ada kartunya Bapak Ibu. Bisa kita cetak langsung. Kemudian nanti login ke sana dan nanti melakukan transaksi peminjaman buku di sana, bukan simpan pinjam ya, kayak koperasi aja. Jadi peminjaman lewat itu. Nanti setelah proses transaksi peminjaman selesai, nanti buku dipinjam, dibaca di HP itu. Kemudian anak-anak kemarin itu udah tak tanya kelas 5 itu, kebanyakan kamu paling suka itu tentang apa? Buku bacaan, cerpen-cerpen atau komik? Kebanyakan tuh sukanya komik. Maka saya nyari referensi komik-komik. Kemudian saya upload di website perpustakaan sekolah itu. Banyak komik-komik, cerpen juga ada. Jadi mereka yang suka apa itu kita layani. Itu Ibu.
nek tak kei pelajaran matematika kon malah Dora pinjam di komik misalnya, mereka sukanya itu enggak. Mereka sukanya itu maka kita layani. Begitu mereka melakukan pinjaman itu, kemudian mereka membaca paling sekitar 20, nggak ada yang 30 halaman, 20 sekian halaman rata-rata kebanyakan. Kemudian mereka membuat catatan, isinya buku ini itu apa? Isinya itu apa? Saya hanya memberikan kemarin saya sampaikan satu paragraf saja, nggak usah banyak-banyak. Kamu tulis di bukumu, bukunya yang kamu pinjam itu tentang apa? Ditulis satu paragraf aja, 4-5 kalimat, ya. 4 atau 5 kalimat atau apa, silakan ini satu paragraf saja. Ya. Isinya tentang apa? Karena memang bukunya ya cuma berapa halaman. Kemudian selain itu, anak-anak juga nanti barangkali dia menemukan di buku itu ada kosakata yang dia sulit dipahami, dia sulit memahami kosakata itu. Kan ada kemungkinan gitu. Jadi membaca buku, membuka buku, terus dia menemukan kosakata yang sulit untuk dia memahami, atau mungkin kosakata asing yang dia belum pernah dengar sama sekali, misalnya. Nah itu bisa dituliskan juga, kosakata yang sulit saya pahami, yang asing yang belum pernah saya dengar. Nah kemudian Bapak Ibu, setelah itu catatan itu nanti akan dituangkan dalam buku online. Kelas 5 sudah saya ajari belajar kelompok. Mas Bafi itu kelompok sinten nggih, saya lupa. Jadi sudah saya bikin kelompok-kelompoknya sudah sejak lama. Jadi anak-anak membuat cerita saat itu. Saat itu anak-anak saya ajari untuk membuat, kamu bikin cerita sendiri. Nah, cerita. Karena saya saat itu mau berpikirnya kemampuan literasi anak itu bisa dimulai dengan dia menulis dulu. Ya, nulis apa aja dia suka, apa yang pengalaman dia dan sebagainya. Nah ini yang ditulis apa? Resum atau resensi atau ya catatan kecil buku yang dia pinjam, ditulis di situ, dituangkan di buku online. Nanti buku mereka kita publish di website sekolah kita, sehingga semua orang bisa membaca. Teman-temannya bisa juga memberikan saran, kan begitu. Ketika semua bisa mengakses, kan teman-temannya juga bisa memberikan saran. Oh, kamu baca buku ini ya, kayaknya isinya masih kurang lengkap ini misalnya. Nah itu kan anak-anak nanti interaktif ya. Mereka bisa memperbaiki proses belajar mereka sendiri. Itu kira-kira gambaran dasarnya bahwa itu terkait dengan kegiatan atau program saya ini. Nah latar belakangnya kenapa kemudian saya mengambil program ini yang saya akan lakukan ini, dan sudah saya mulai dengan Bapak Ibu. Yang pertama bahwa filosofi pendidikan menurut KHD Hajar Dewantara itu bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada murid, pada anak-anak. Apalagi sekarang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu, kodrat zaman sekarang beda dengan kita yang 30, 40, 50 tahun yang lalu. Zaman sekarang yang serba digital, kan tidak kita jumpai 30, 40, 50 tahun yang lalu, zaman seperti sekarang. Nah anak-anak kita tuntun ya sesuai dengan zaman mereka, kira-kira seperti itu, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai diri pribadi, sebagai manusia yang utuh, maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian latar belakang selanjutnya ada bahwa kemampuan literasi siswa kita secara nasional itu jika dibanding negara lain tentu masih sangat rendah. Itu kita nggak usah ngomong banyak hal, tapi ini fakta. Jadi kemampuan literasi siswa kita itu secara nasional, kalau dari rapor pendidikan sekolah kita meningkat dari tahun kemarin, Ibu. Jadi literasi di sekolah kita itu meningkat, banyak hal kemarin meningkat. Jadi kalau di indikator semuanya warna hijau rapor pendidikan sekolah kita. Tapi secara nasional, Bu Ibu, kemampuan literasi siswa itu rendah jika dibanding negara yang lain. Meskipun gerakan literasi nasional itu sudah dimulai 2016 kalau nggak salah. 2016 sudah dimulai gerakan literasi nasional dan kini sudah hampir 10 tahun, tetapi hasilnya belum begitu terasa efeknya. Gitu.
Memang butuh waktu Bapak Ibu. Finlandia itu butuh sekitar 10 tahunan untuk jadi negara yang seperti sekarang. Literasinya sangat bagus siswanya. Kemudian Inggris, Spanyol itu butuh hampir 25 tahun Bapak Ibu. Nah, kita belum ada 10 tahun dan kita merangkak. Semoga nanti semakin baik dan semakin meningkat Bapak Ibu. Satu di antara ini. Dan kemudian yang latar belakangnya saya membuat program ini. Yang kedua, sekolah kita itu punya website. Bapak Ibu bisa lewat HP-nya masing-masing diakses ini. sdn9.2.sch.id. Diakses di sana, itu bisa kita pakai untuk kita manfaatkan. Makanya saya bikin subdomainnya di perpustakaan itu masuk ngesub di website sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu, ini survei abal-abal. 90% wali murid itu punya gawai itu HP. Bener atau bukan Bu? Bahkan mungkin hampir 100%. Saya nulisnya hanya 90%. Mungkin hampir 100% itu orang tua itu mesti kagungan HP. Leres nggih? Tidak ada yang membantah ini. Dan gawai tersebut pasti akan dipakai oleh putranya. Pasti. Mesti dipinjam nggih, betul. Betul apa betul? Nggih, tahu mesti dipinjam gitu. Nek mboten dipinjamke mesti anake sing nyuwun. Pak, aku nyuwun HP-ne, nyambut HP-ne. Bahkan mungkin ada juga siswa yang tidak hanya dipinjam tapi sudah dibelikan HP oleh orang tuanya sehingga dia punya HP sendiri. Betul? Betul, tidak ada yang bantah ya data ini survei abal-abal. Nah, hasil survei Bapak Ibu, saya tanya kemarin ke anak-anak, coba ini jawaban anak-anak niki bener nopo mboten kali cocok nopo mboten kali jenengan pirsani di rumah. Survei saya, anak-anak itu menggunakan gawai tersebut yang entah itu dipinjam dari orang tuanya atau dibelikan sendiri, itu digunakan untuk keperluan game dan medsos, TikTokan, Instagram dan sebagainya. Betul ya? Betul. Dan sangat jarang digunakan untuk mengakses buku digital. Betul? Betul banget. Makanya saya supaya apa? Anak-anak tidak hanya full nge-game dan medsosan, tapi dia juga ada kesempatan untuk mengakses buku digital. Gitu kira-kira Bu. Inilah kemudian yang latar belakang ini saya membuat program ini. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan lewat program ini adalah bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Ada 6 dimensi, tapi kita fokus pada 3 dimensi ini, Bu. Kemudian karakteristik lingkungan yang menumbuhkan pemimpinan murid dan ada lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan mendapatkan tujuan, harapan atau mimpi yang padat, yang manfaat dan kebahagiaannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun kelompok. Jadi diharapkan dengan adanya program ini anak-anak terbuka wawasannya, kemudian mereka bisa menentukan dan menggapai mimpi mereka. Ya. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ini prakarsa perubahannya tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu. Ini analisis inquiry apresiatifnya. Anak-anak sudah saya sosialisasikan di kelas 5, karena memang fokus kita di kelas 5 dulu, Bapak Ibu. Kemudian nanti saya juga sudah melakukan survei-survei kecil-kecil yang itu tadi. Nah, mulai dari mereka sukanya itu tentang apa, temanya tentang apa, kemudian penggunaan HP-nya di rumah itu untuk apa saja. Itu kemarin sudah saya tanyakan di kelas 5. Kemudian hari ini Bapak Ibu kita undang sekolah ini terkait dengan sosialisasi program ini. Dan juga sekali lagi saya mohon nanti Bapak Ibu bisa memberikan saran yang membangun terhadap program ini, apa yang kurang atau kemungkinan apa yang itu menjadi rintangan misalnya atau menjadi halangan yang nanti ini bisa kita perbaiki bersama. Termasuk Bapak Ibu nanti bisa melakukan saran, misalnya sudah kita program ini kemudian sudah kita jalankan. Nanti misalnya 1-2 bulan lagi Bapak Ibu ada kritik saran, nanti bisa dilayangkan via website sekolah, bisa lewat saran aduan atau japri ke saya bisa, atau ke wali kelas dulu nanti di forward ke saya juga bisa. Jadi bisa banyak media ini yang nanti bisa bisa ini.
Jadi nanti tetap akan ada refleksi dan evaluasi terkait program ini. Kira-kira nanti berjalannya bagaimana? Apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu ditingkatkan dan lain sebagainya. Begitu, ya? Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan program ini? Ada yang mau dikonfirmasi Bapak Ibu? Saya demokan cara mengaksesnya ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu misalnya nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 kan Bapak Ibu bisa membersamai putra-putranya di rumah. Aksesnya gampang Bu. Ketik di browsernya SDN Jomblang 2, ini sudah ada. Jomblang 2, pakai browser Bapak Ibu. Kalau ada kuotanya kemudian tinggal di enter. Nanti akan muncul halaman depan websitenya seperti ini. Halaman depan websitenya. Nah Bapak Ibu tinggal pilih nanti yang digital ini. Digital nanti pilih yang e-library. Bapak Ibu ini informasinya banyak sekali di sini Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Kegiatan ini dan sebagainya. Saran aduan tadi saya sudah bilang ya Bapak Ibu bisa kalau misalnya agak mungkin privasi atau apa, Bapak Ibu bisa lewat saran aduan ini. Bapak Ibu tinggal ketik di sini akses di sini. Kemudian Bapak Ibu tinggal tuliskan nama, perannya sebagai apa, saran aduannya apa. Misalnya perannya sebagai orang tua, saran aduannya apa. Nanti bisa kita tindak lanjuti. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendownload rapor sekolah itu rapor pendidikan yang tiap tahun diterbitkan kementerian. Kemudian juga ada kurikulum. Di kurikulum nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengakses secara bebas Bapak Ibu untuk lihat kurikulumnya SD Jomblang 2 itu kayak apa. Tapi ini belum tak isi kurikulumnya karena saya mengisinya nanti mulai di 2024-2025. Ke sini ya Bapak Ibu, e-library, perpustakaan. Nah, nanti diarahkan ke sini. Nah, kemudian sebenarnya ini saya sudah mengantisipasi. Sebenarnya tanpa harus login pun anak-anak bisa langsung mengaksesnya, bisa langsung mengunduhnya. Misalnya ini, dia mau pinjam ini, dan ini sang pemenang. Ini tentang game Bapak Ibu, komik tentang game. Dan ini suka main game pegawainya, ya dan dua orang temannya sangat suka bersaing. Jadi mabar itu main bareng. Nah, itu. Kemudian anak-anak itu bisa langsung mendownload di lampiran berkas ini, nanti di-download. Gitu. Nanti muncul, dia tinggal bisa langsung tanpa harus login pun bisa. Saya sudah antisipasi itu. Nah, ini seperti ini. Ini komiknya. Untuk buku-buku dan komiknya itu saya ambil dari kementerian Bapak Ibu, karena kalau saya ngambil dari beli di pasar terus tak scan, tak publis, nanti saya terkena copyright, nggak boleh karena menyebarkan atau menjual atau apapun, ya toh. Dan saya tidak ngasih royalti ke penulisnya kan, tapi nah ini kan dari kementerian dan itu boleh dipergunakan secara bebas, gitu, ya. Nah seperti ini. Nah tadi setelah mengakses ini kan anak-anak ngapain tadi? Setelah membaca kemudian menuliskan, ya, merangkum satu paragraf saja, nggak usah banyak-banyak. Satu paragraf saja, isinya itu tentang apa tuh? Simpulannya itu apa? Terus barangkali dia menemukan kosakata yang sulit dipahaminya. Mungkin saya kok sulit ya membaca kalimat ini, itu maksudnya apa? Dituliskan aja. Nah setelah itu baru dituliskan di story jumper, di buku online. Anak-anak sudah bisa kasih tahu. Anak-anak dari itu kalau ya, tapi cuma saya kelompok-kelompokkan kemarin. Jadi anak-anak bisa mengerjakannya secara berkelompok. Tinggal tulis saja nama buku yang dibaca apa, judulnya, kemudian paragraf ini tentang resumnya, kosakata yang sulit dipahami apa, dan sebagainya. Nah, nanti hasilnya mereka akan kita
buku online-nya itu akan kita publish. Tetapi kelemahannya kalau langsung mengakses seperti itu tanpa login, Bapak Ibu, nanti namanya tidak akan tercantum di sini. Jadi anak-anak yang rajin meminjam di perpustakaan itu otomatis algoritma pemrogramannya otomatis akan menampilkan dia yang paling rajin itu fotonya di sini. Tapi kalau saya nggak punya fotonya ya cuma tak kasih seperti ini. Tapi ada namanya, satu loans itu berarti dia melakukan satu kali peminjaman, satu titel berarti satu judul. Semakin sering anak melakukan peminjaman, berarti yang paling ini nanti akan muncul di situ. Nah, kemudian anak ngono aku iso Pak dalam satu hari 5 kali minjem, ya tidak apa-apa 5 kali minjem. Tapi nanti kita akan memonitornya lewat apa? Catatan hasil resum tadi kan? Ya, catatannya tentang apa kan ditulis itu, kemudian dia nulis di buku online itu. Ya, kita monitoring kontrolnya lewat situ. Seperti itu. Ini, ya. Maaf, itu kan foto anak yang membaca. Dan seandainya HP-nya masih orang tua, berarti yang muncul gambarnya orang tua. Oh, boten. Ini boten. Boten. Maksudnya begini. Ini kan saya tak masuk dulu ya. Saya bisa ngasih foto anak itu bisa, tapi kan saya nggak punya file fotonya gitu. Ini ya, saya masuk ke anggotaan. Nah, ini si Aham tadi itu tak kasih profil picture-nya seperti ini. Yang saya masukkan baru 3 orang, Adeva, Aham itu kelas 4 sebenarnya, Aldian Agustin kelas 5. Ini baru saya kasih sampel dulu. Ini karena saya nggak punya fotonya, saya kasih profil picture-nya seperti ini. Jadi misalnya suatu saat Aldian Agustin ini yang paling banyak meminjam, ya nanti yang akan muncul di depan tadi ya fotonya Agustin ini yang seperti ini, gitu. Bukan foto orang tuanya, bukan. Gitu, gini ngerti ya. Ini ya saya tadi masuk dari akun. Sekarang saya coba masuk ke akun siswa ya. Misalnya saya masuk ke akunnya Aldi aja juga, Aldi. Masuknya ke area anggota Bapak Ibu, munculnya nanti dengan klik di area anggota. Kalau di HP berarti ada garis telung itu menu. Terus cari area anggota. Ini Aldi. Nanti username password akan saya beri setiap orang, setiap anaknya. Ini Aldi. Nah, saat ini pinjaman saya 0 eksemplar karena memang belum melakukan transaksi peminjaman. Ya. Nanti kalau sudah melakukan transaksi peminjaman nanti akan muncul di sini. Nah, caranya meminjam lewat beranda, kemudian ini kan koleksinya macam-macam nih. Misalnya saya mau nyari yang mau minjem yang Danis sang temenan, tinggal ketik di sini Danis. Danis. Dia akan muncul. Danis sang temenan. Nah ini ada 5 buku tersedia. Ketika ini nanti saya pinjam, maka nanti yang tersedia tinggal 4. Artinya nanti disi-disi anggar kanca-kancane. Nah, gitu. Dan yang saya cuma bikin 5 gitu. Saya bikin setiap buku itu hanya 5 ketersediaannya. Meskipun saya bikin 100 saja bisa, tapi maksudnya bendo seneng liburan. Ini kemudian tambah ke keranjang. Ketersediaan 5 tambah ke keranjang. Nah, ini pesanan sudah dimasukkan ke keranjang. Kayak Shopee. Nah, nanti di gambar ikon keranjangnya
itu ini akan muncul ini jadi angka 1 kan. Nah ini judulnya ini tinggal dicentang lalu kirim pesanan. Nah kirim pesanan. Nah pesanan ya Danis sang penang berhasil dipesan. Nanti saya sebagai admin akan melihat di sini pesanannya ada di sini sirkulasi. Ini daftar reservasinya. Nah ini dari sang pemenang. Ini yang reservasi namanya Aldiansyah Gustin. Ya kan? Nah saya bisa mulai transaksi. Nanti di akunnya Aldi nanti otomatis nah ini pinjaman terkini. Nah, sudah dia tidak punya peminjam. Itu artinya dia sedang meminjam dari sang pemenang. Begitu Bapak Ibu terkait dengan mekanisme program saya ini, program digital. Janoki intine saya ingin mengurangi anak dolanan game. Hanya itu sebetulnya tujuannya saya itu hanya gitu. Jadi mereka supaya bisa apa ya tidak hanya game terus kan bisa berjam-jam untuk anak kulo loh, betul cah putra sini anak kulo itu nek game sekali ini game tiktokan gitu. Nek urung dijaga kuping ayo atus dhisik urung atus. Kita sami mawon kali betul ini. Tapi ya, Bapak Ibu ada saran Bapak Ibu terkait dengan program saya ini? Pak Heri mungkin Pak Agus, monggo Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama saya apresiasi sekali program SD 92 di Pak Panut untuk literasi digital ini karena memang sudah saatnya memang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua ya ini intermezzo saja. Untung saya udah nggak punya anak kelas 5 SD. Kalau saya masih punya anak kelas 5 SD bingung ya. Karena saya gaptek. Cucu juga masih kecil, tak pasrah kayak anak-anak aja. Ini perlu tindak lanjut Pak Panut. Bagaimana tadi sudah disampaikan memang untuk akan ada evaluasi sejauh mana programnya direspon oleh stockholder ya, murid dan orang tua. Dan ternyata orang tua memang sekarang harus ekstra untuk mengawasi anaknya, khususnya untuk program ini. Sedino paling ora, hari targetnya berapa Pak? 1 hari, 1 minggu, 1 bulan sudah harus ada yang masuk atau ini perlu supaya nanti dalam pelaksanaannya itu betul-betul terdeteksi. Saya tidak tahu program ini apakah anak-anak sudah familiar artinya untuk masuk programnya dan seterusnya apakah sudah yes. Kalau orang tua mungkin masih perlu belajar ya. Nah, itu perlu Pak. Jadi nanti dimonitor program ini mulai begitu start harian, mingguan atau bulanan, kemudian evaluasi. Dan ya nanti targetnya dinaikkan Pak. Jangan hanya untuk tidak game saja. Memang bagus. Jadi kita tidak mempunyai target muluk-muluk. Saya apresiasi. Tapi tentu Pak Panut nanti juga bisa memilih daftar literasi itu yang kira-kira bisa masuk ke anak sehingga nanti ada nilai manfaat. Di samping lepas dari game juga ada nilai manfaatnya. Memang ini perlu ditekankan dari lembaga Pak. Kalau anak perlu sadar sendiri kan buka buku seorang mungkin kecil sekali. Sekarang anak-anak orang tua aja bisa begitu. Jadi nanti monggo ini ditindaklanjuti. Kemudian ada ya apa namanya reward, ada punishment. Nah, jadi ada nilai nantinya. Bagi anak-anak yang rajin tentu ada poin. Nah, ini poinnya masuk mata pelajaran apa? Apakah agama atau apa atau sesuai dengan ya, mereka yang meminjam bukunya itu.
Saya apresiasi sekali. Justru saya mau melihat nanti bagaimana tindak lanjutnya ini, kepedulian Bapak Ibu sekalian terhadap anak-anaknya ini sejauh mana. Kalau kita biarkan Pak Bu, oh nanti nggak tahu mau kemana nih negara kita ini. Tapi ini satu langkah yang sangat bagus. Anak-anak kita arahkan memanfaatkan teknologi dengan cara yang tepat. Kalau tidak dimulai diinisiasi dari lembaga memang sulit Pak. Saya apresiasi sekali. Terima kasih Pak Panut dan diundang dua. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak Gus atas sarannya. Intinya pada evaluasi dan refleksi ya Pak Gus ya. Jadi begitu ini jalan, nah, nanti kemudian ada evaluasi, baik itu mingguan, bulanan dan sebagainya. Terima kasih sarannya Pak Agus, dan memang itu sudah masuk lini masa saya. Itu paling tidak nanti sebulanan Pak Agus, minimal sebulan sekali nanti kita akan evaluasi sejauh mana. Karena begini, kalau saya bisa membuat aturan peminjaman itu maksimal seminggu bisa Pak Agus. Jadi misalnya untuk rule dia sebagai siswa itu dia maksimal meminjam buku itu hanya 1 minggu waktunya, itu bisa. Jadi setiap nanti kalau udah kelewat berarti nanti akan ada misalnya denda atau apa. Saya bisa membuat itu rule itu, tapi ini saya karena ini program baru, ini masih kita longgarkan dulu. Dan nanti sampai kira-kira 1 bulan, anak-anak itu dalam 1 bulan dia mengakses, menulis buku, meresensi buku berapa jumlahnya. Itu akan terlihat di buku online yang dituangkan. Catatannya dituangkan di buku online. Cara menuangkannya Pak, sudah anak-anak wali sudah saya ajari Pak. Jadi anak-anak nanti saya tinggal lihat di dashboard saya sebagai guru. Nanti buku mereka itu yang ditulis, dicatat mereka itu sudah akan muncul sendiri. Termasuk harganya, kalau didolarkan, harganya itu bisa muncul. Kalau Bapak Ibu mau mensupport anak-anak dengan membeli misalnya, tapi ini proses pembeliannya harus lewat apa saya nggak tahu. Kenapa nih Pak? Enggak di aja buku mereka, dibaca secara online aja bisa, udah usaha gitu. Di copy bisa, di download, kemudian minta dikirimkan ke tukang fotokopi, nyetak gitu. Tetapi tanpa itu kan nanti butuh biaya juga tuh Pak akhirnya. Nah tanpa itu sebenarnya bisa. Jadi nanti anak-anak yang sudah nulis di buku online mereka, hasilnya mereka akan kita publish bukunya itu di website sekolah. Semua orang bisa mengakses Pak. Teman-temannya, adik-adik kelasnya, kakak kelasnya, semua orang yang mengakses buku itu akan bisa. Ini contohnya Pak. Ini contohnya karya siswa ini pada kegiatan karya siswa. Ini contohnya yang sudah mereka tulis. Ini bukunya mereka contohnya. Mereka dari judul itu pengalaman loh. Pengalaman. Jadi pengalamanku ini tidak apa-apa anak-anak. Tidak apa-apa mereka nulis kemampuan mereka. Tidak apa-apa kita apresiasi. Ini contohnya. Ini kelompoknya Fania, Kalisa dan Zia serta Ara. Ini tinggal kita play saja Pak. Nah, tinggal kita play itu sudah muncul. Nah ini seperti itu mereka buat sendiri Pak. Buat sendiri catatan itu. Iya, anak-anak kelas 5 sudah Pak. Jadi mereka ini contohnya ini. Ini Kalisa, Selasa, Zia, anak-anak Pak. Anak-anak. Seperti ini. Nah, resensinya bisa mereka tuangkan di buku online ini. Semua orang nanti bisa mengakses resensi mereka itu, buku cerita mereka itu termasuk kosakata yang sudah dipahami tadi bisa diakses dan bisa memberikan saran, ya kan gitu. Oh ya bukumu nih kurang lengkap catatannya misalnya. Ya kan akhirnya orang lain mau komen di situ juga bisa. Bisa Pak, bisa saja. Tinggal bisa. Tinggal komentar saja. Tinggalkan komentar. Itu ya.
Ada lagi Bapak Ibu? Ada mungkin saran dari Bapak Ibu? Jadi nanti catatan resu mereka terkait dengan buku yang mereka pinjam, mereka baca itu kita nanti akan publis di website sekolah ini. Pada menu karya siswa. Karya siswa. Jadi anak-anak punya portofolio, mereka punya portofolio sendiri. Ya, ini selama yang jumlah gitu contohnya catatan-catatan kecil kan ya, mereka bisa punya jejak digital. Maka kan ada pertanyaan dan mungkin ada saran Bapak Ibu. Sekali lagi ini pilotingnya khusus kelas 5 dulu ya. Karena memang kelas 5 sudah saya kenalkan untuk lulus BB online ini. Kemudian Pak Agus tadi mengkhawatirkan anak-anak ini seorang akses itu. Wah, anak-anak itu Pak S tuh Pak tak omongin gini-gini di rumah itu mereka langsung praktek mereka. Itu anak-anak itu gitu Pak. Memang beda dengan zaman kita dulu, zaman kita ya 50 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu ya beda. Zamannya sekarang anak-anak itu mereka bisa belajar sendiri Pak. Sekarang ini di era sekarang itu mereka bisa mengkonstruksi pembelajaran mereka sendiri. Cuma yaitu banyak distraksi kalau mereka pegang HP, terus hanya biasanya terus nge-game, banyak distraksinya. Makanya ini saya coba ini loh, coba dengan ini. Mungkin bagi anak-anak Bapak Ibu jadi koyono tugas tambahan, kan betul? Itu. Tapi kira-kira Bapak Ibu seneng apa betul? Ada tim lagi, oke. Iya, seperti itu. Bapak Ibu saya pengen dengar sarannya Bapak Ibu dari Pak Agus tadi, refleksi evaluasi ya Pak, ya, sejauh mana ini efektif, apakah kemudian ini bisa menjangkau semua anak dan sebagainya. Kita pertimbangkan Pak Agus, memang itu menjadi concern saya memang. Jadi saya jangan sampai ini program terus akhirnya berjalan sebulan 2 bulan terus leren. Baru 2 bulan ini yang diisi. Kemungkinan besar ya Pak, Sak Sleman kemungkinan baru jumlah untuk SD ya. Untuk SD ya. Ada Bapak Ibu monggo. Atau kalau Bapak Ibu mungkin merasa riuh, pekeruh gitu ya, mungkin Bapak Ibu bisa lewat WA aja nggak apa-apa. Jangan ke saya itu nggak apa-apa, atau ke wali kelasnya, ke Bu Nur, ke Bu Yohana, ke Bu Diana, mungkin ke Bu Nina dan sebagainya. Maka kan gitu Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang mau dikonfirmasi Bapak Ibu, maka ini cukup saya akhiri Bapak Ibu. Semoga ikhtiar kita bersama dalam kemudian memajukan. Jadi tujuannya itu kan bagaimana kemudian budaya literasi itu menjadi semakin kuat di sekolah kita. Tujuannya kan itu. Jadi budaya literasi di sekolah kita itu menjadi semakin kuat. Kemudian juga anak-anak terbiasa membaca buku, membaca tanpa harus misalnya beli. Kalau beli kan butuh uang, di internet kan banyak gitu, misalnya. Ya, tapi ya itu tadi saya sudah ngomong, buku-buku yang saya publis di perpustakaan itu buku-buku yang secara hak cipta, copyright itu sudah bebas ya. Jadi saya ini dari kementerian, buku-buku yang saya publis itu dari kementerian, saya nyarinya memang dari sana aja yang memang resmi gitu. Dan itu ditulis memang khusus untuk anak-anak sekolah gitu. Kalau saya ngambil dari buku dongeng di pasaran gitu ya, kemudian saya scan, kan bisa tak scan terus tak upload yang ini, saya nanti melanggar hak cipta dan itu tidak boleh. Tidak boleh ya, secara kode etik nggak boleh kayak gitu. Begitu G. Jadi intinya bagaimana budaya literasi, dan semoga sekali lagi ikhtiar kita itu menjadi nanti terwujud anak-anak bisa kemampuan literasi mereka meningkat, sehingga itu juga nanti menjadi bekal mereka. Literasi itu menjadi bekal mereka untuk menyongsong masa depannya.
Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panut atas paparannya. Semoga nanti untuk SD Negeri Jombang 2 akan lebih baik lagi dari sekarang, baik secara fisik maupun ya digital juga ya, intelijensi digitalnya juga lebih terarah. Jujur memang anak-anak sekarang suka pegang HP. Kadang HP itu berjam-jam, tetapi tidak terarah. Kadang orang tua sendiri dihapusi orang ngerti gitu. Saya download apa gitu. Nah, nanti setelah ada program ini diharapkan anak-anak juga dalam mengelola HP, mengelola digitalnya kan lebih terarah lagi. Terus tidak hanya sekedar mainan, tetapi juga ada ilmu di dalamnya. Di samping tadi membaca, juga ada menuliskan apa tadi Pak? Pengalaman. Resume ya, resumenya itu apa? Jadi itu juga sudah literasi juga itu. Itu sudah literasi, jadi bisa mengungkapkan. Anak-anak bisa mengungkapkan, oh tahu mau sih dibaca. Nah, itu salah satu nilai plusnya. Kadang anak membaca sekarang dibaca bla 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 bla, tapi nggak tahu intinya apa. Nah, dari sini mulailah program kegiatan upgrade tentang literasi digital ini. Semoga nanti ke depan lebih apa lagi ya, lebih status kita tidak hanya karena di visi misi kita juga ada apa Pak kemarin yang telah kita perbarui, ada secara digital juga kita tuangkan di sana. Terus untuk visi SD Negeri Jombang 2 baik maupun dari secara keagamaan, budaya, cerdas secara intelektual maupun secara mental, juga cerdas menggunakan media medsos atau digital. Jadi tidak asal-asalan gitu. Karena kita memang ditantang, teknologi sekarang itu tidak bisa kalau kita tidak mengikuti, tidak bisa. Tetap kita ikuti tapi harus dengan cerdas. Ngaten mawon Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga nanti ini bisa memberikan inspirasi Bapak Ibu untuk anak-anaknya. Nek dolanan HP, yo HP sing cerdas. Maksudnya main HP-nya, pegang HP juga isinya konten-konten yang cerdas, tidak asal-asalan. Ngaten nggih, nyuwun sewu saestu sudah menjenengan harusnya mungkin istirahat karena selama puasa ya Pak. Tetapi nyuwun sewu nika terima kasih sekali atas hadirnya dan semoga untuk SD Negeri Jombang 2 akan lebih baik lagi. Ngaten mawon dari kami atas nama keluarga SD Jombang 2 ngaturaken matur nuwun. Saakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari akan sekian tidak matur nuwun.